Dimulai dari sejarah dulu ketika Amerika membuat sistem presidensial, yang ada itu kan hanya beberapa sistem saja ya, sistem kerajaan, kepala suku, kekhalifahan, dan segala macamnya ya, yang selain sistem presidensial. Amerika kemudian merancang sistem ketatanegaraannya dengan berbasis kepada perasaan sebagai negara terjajah. Mereka mempelajari sistem Inggris itu tidak baik, ya, karena meletakkan dominasi tunggal kepada raja. Dan dalam sistem ketatanegaraan Inggris kan berkembang banyak sekali ya pilihan-pilihan untuk membatasi kekuasaan raja yang tunggal itu. Namun dalam perbincangan kalau dibaca Federalist Paper di Amerika yang juga terbagi 3 kelompok ya, jadi tidak hanya naskah BPUPK kita yang terbagi beberapa kelompok ya, dua perspektif kurang lebih begitu ya. Di Amerika ada 3. Nah, tapi semuanya sepakat bercerita bahwa ketika mereka mau membentuk sistem yang baru yang berbeda dengan Inggris, mereka bertanya, siapa yang akan memimpin kita? Mereka kurang lebih mengatakan memang harus ada figur sentral untuk memimpin, ya. Tetapi mesti dia dibedakan dengan raja. Jadi kurang lebih para peneliti tentang sistem presidensial menemukan bahwa sebenarnya presiden itu adalah raja, tapi yang dibatasi oleh konstitusi. Apa saja yang dibatasi oleh konstitusi? Salah satunya masa jabatan, ya, kekuasaan. Ya. Dulu seluruh kekuasaan itu tunggal di tangan raja. Mau eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, semuanya dipegang oleh raja, gitu ya. Tidak ada yang bisa kemudian mengintervensi. Oleh Amerika dirancang dengan bangunan konstitusi barunya, raja memang presiden memang sosok sentral, ya, karena itu disebut sistem presidensial, sentral kekuasaan ada di dalam tangan presiden, tapi dibatasi oleh konstitusi. Beda dengan sistem parlementer, sentral kekuasaan berada di parlemen, karena begitu menguasai parlemen, otomatis dia akan menjadi perdana menteri. Jadi partai yang berkuasa di parlemen langsung akan menjadi perdana menteri. Dan harus diingat di dalam sistem itu ada ketidakstabilan. Jadi kalau kemudian sistem pemerintahannya yang dibuat oleh partai berkuasa dianggap cocok, lalu publik mendukung, maka dia bisa berkelanjutan. Bisa lama itu, Mel, bisa berpuluh-puluh tahun ya. Misalnya kanselir Jerman sebelum mengundurkan diri kemarin, dia panjang sekali. Tapi juga bisa ya besok pagi diganti kalau tidak nyaman. Kejadian di beberapa negara, misalnya Thailand, Jepang, gitu ya, yang kemudian menggunakan sistem berbasis kerajaan atau nama lainnya atau bentuk lainnya, lalu menyerahkan kekuasaan kepada perdana menteri, gitu ya. Jadi konsep sistem parlementer itu selalu tidak stabil, tidak fixed term in office, tidak punya masa jabatan tetap di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Itu pula yang kemudian membedakannya dengan sistem presidensial yang fixed term in office. Jadi dia tetap 5 tahun. Nah, kecuali ada hal yang oleh konstitusi dia harus diberhentikan. Nah, kalau di Amerika 5, kita 6 ya. Nah, ada suap, korupsi, ya, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, apalagi ya, suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat yang lainnya, terakhir perbuatan tercela, dan keenam tidak memenuhi syarat menjadi presiden. Ya, siapa tahu tiba-tiba gila besok pagi, maka dia mau tidak mau secara konstitusional
harus diberhentikan. Misalnya ada presiden yang tergila-gila menambah masa jabatan, begitu ya, lalu tidak terpenuhi secara konstitusional, maka karena dia gila, ya dia harus diberhentikan. Tetapi pada dasarnya dia fixed term in office, jadi masa jabatannya tetap berbeda dengan parlementer. Nah ini membuat dua hal perbedaan. Tidak mungkin kemudian sistem pemerintahan presidensial diselenggarakan dengan sistem parlementer. Nah, apalagi tadi Bang Hadar sudah menjelaskan ada cita-cita reformasi untuk menata sistem pemerintahan presidensial. Dulu mau betul-betul dimurnikan gitu ya, betul-betul terasa sistem presidensialnya, tidak campuran ya, mencoba meletakkan sistem parlementer di dalam sistem presidensial. Dia akan kacau nanti. Jadi kalau dia bagus, ya udah lanjut gitu, panjang gitu ya. Kalau dia buruk, ya udah diberhentikan atau kemudian diperpendek masa jabatannya. Tidak seperti itu. Itu parlementer namanya. Jadi di dalam sistem presidensial sudah tegas sih sebenarnya bahwa masa jabatan itu perlu dibatasi. Nah, berbagai sejarah di Amerika memang konteksnya harus dilihat. Nah, ini coba kadang-kadang ditarik-tarik oleh orang Indonesia melihat dalam konteks ini. FDR atau Franklin Delano Roosevelt itu menjabat lebih dari 2 periode karena beberapa kondisi. Satu, karena depresi ekonomi luar biasa besar. 2, selama dia memimpin itu Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi orang tidak berpikir juga kemudian waktu itu, ayo kita pemilu tantang FDR gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau ya pemilu itu ya akhirnya memilih FDR daripada diserahkan kepada presiden lain. Nanti situasi semakin runyam, kurang lebih begitu ya. Nah, mungkin situasi ini yang coba untuk dimanfaatkan orang yang menggagas memperpanjang masa jabatan presiden. Sekarang mau pandemik, ekonomi sedang bermasalah, yuk kita seperti FDR gitu ya, memperpanjang masa jabatannya. Nah, kalau begitu kita melihat konteksnya terhadap masalah ketatanegaraan yang tidak stabil. Jadi FDR ketika itu tidak stabil, maka ada rekayasa begitu ya. Tapi begitu FDR selesai, semua orang sadar bahwa 4 periode masa jabatan itu tidak benar. Maka lahirlah amandemen ke-22 di Amerika itu yang memutuskan ya, eksplisit di dalam konstitusi Amerika bahwa harus ada batasan 2 periode masa jabatan presiden. Sebelumnya tidak ada, tradisi saja. Washington mundur, kata Washington dengan jiwa besar, saya itu harus 2 periode. Karena masih banyak anak bangsa lain yang juga layak. Ya, gantian kita memimpin bangsa ini. Karena tidak ada titisan dari para raja, titisan dari Raja Matahari, titisan daripada Tuhan, seperti kerajaan. Jadi kan mereka anti Inggris, sebab dijajah Inggris. Nah, makanya sistem presidensial pasti tidak mengenal konsep the divine rights of the king, ya, hak ketuhanan para raja. Maka Washington bilang, kalau kurang lebih Washington itu mau bilang, kalau lebih dari 2 periode, itu kayak kerajaan, kayak menganut sistem hak ketuhanan para raja. Nanti dia akan sangat otoriter, yang kemudian berlebihan. Makanya Washington kemudian memutus tradisinya hanya 2 masa jabatan. Diikuti oleh presiden-presiden selanjutnya. Kecuali FDR tadi, lalu setelah FDR 4 periode, barulah dia kemudian mengatakan ya tidak bagus, dan orang sepakat semuanya untuk membatasi dan memasukkannya ke dalam amandemen konstitusi. Jadi Amerika mengamandemen konstitusinya untuk membatasi kekuasaan presiden, yaitu masa jabatannya. Masa kita mengamandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden? Jadi 2 hal yang berbeda ya. Dia mengamandemen untuk kemudian menghilangkan prinsip otoriter di dalam kekuasaan presiden. Lalu kita ada rencana mau mengamandemen untuk mengotoriterkan kekuasaan presiden. Di sana menurut saya tidak tepat.